Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita hari ini datang dari 6 fakta Persebaya saat Liga 1 tertunda. Dan beritanya seperti ini. Yang pertama, tolak sistem bubble. Selain kelanjutan Liga 1 yang belum terlihat kejelasannya, wacana baru untuk melanjutkan kompetisi dengan sistem bubble alias tanpa penonton. Dan Yahya Al-Kathiri menyatakan seperti ini, kami ingin kompetisi ini berjalan normal, home dan away dengan penonton. Kalau kompetisi digelar dengan sistem bubble itu melanggar azas keadilan, ungkapnya. Yang kedua, Persebaya jaga sentuhan pemain. Selain konsisten menggelar latihan, Persebaya juga konsisten menjaga sentuhan pemain lewat laga uji coba. Setidaknya sudah 3 laga uji coba yang dilakoni skuad Bajul Ijo. Yang ketiga, gaji pemain tetap dibayar full. Manajemen Persebaya memastikan tetap membayar gaji pemain full 100% meski kelanjutan kompetisi Liga 1 2022 belum ada kejelasan, dan bilang seperti ini, masih dibayar penuh, kami masih bayar penuh gaji pemain, terang manajer. Fakta keempat, 3 pemain bersama timnas U20. 3 pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Widi Syarif, dan Aditya Arya. Fakta kelima, Persebaya bakal menggelar TC. Jika jadwal Liga 1 akan molor lagi, maka dia berencana mengajak pemain Persebaya untuk melakukan training center. Tadi kami masih harus melihat dulu jadwal dimulainya kompetisi, berapa jaraknya dari sekarang ke pertandingan. Kalau memang agak lama, kemungkinan saya akan melakukan TC. Waktunya tidak terlalu lama sih, mungkin antara 1 minggu sampai 10 hari di luar kota, kata Aji. Dan fakta terakhir, Persebaya menjadi pionir diadakannya KLB. Persebaya menjadi satu dari 2 klub yang mendesak untuk diadakannya kongres luar biasa. Dan bos Persebaya bilang seperti ini, kita sama-sama sepakat ada perbaikan di sepak bola Indonesia. Jadi intinya kita akan dalam waktu dekat sama-sama mengeluarkan surat statement tentang konsen kita terhadap sepak bola termasuk KLB. Tapi yang lebih penting dan urgen kelangsungan liga, sambung Azrul. Nah, itu kabar dari Persebaya, ada 6 berita dari tanggal 1 Oktober sampai sekarang. Salah satu di antara kabar-kabar tersebut adalah para pemain tetap mendapat gaji full meski kompetisi ini belum ada kejelasan. Dan ini bentuk komitmen dari manajemen. Dan alhamdulillah para pemain terus menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalani latihan bersama Kota Aji. Didoakan yang terbaik bagi kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari berikut kejelasan jadwal Liga 1 beserta sistem kompetisi yang bakal digunakan. Dan berikut beritanya, akhirnya PT LIB sebagai operator sepak bola tanah air akan memastikan jadwal Liga 1 2022-2023 bergulir pada rapat umum pemegang saham luar biasa besok Selasa tanggal 15 bulan 11 2022. Nanti diputuskan pada saat RUPSLB tanggal 15 November, kata Kepala Hubungan Media PT LIB, Hanif Marjuni. Terkait sistem kompetisi home away atau bubble to bubble, Hanif menyampaikan akan dibahas pula pada saat pertemuan tersebut. Tentu itu akan menjadi perhatian dari semua klub peserta Liga 1. Semua akan tergantung pada kondisi terakhir. Pada dasarnya, semua klub berkeinginan liga lanjut, ucap mantan media officer Persija ini. Nah, itu pernyataan dari PT LIB terkait kejelasan dan sistem yang digunakan. Ditunggu wae, nunggu besok pas pada waktu RUPSLB. Semoga wae tidak ada halangan sing berarti dan rencana bergulirnya liga ini segera dilaksanakan. Yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.